Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Ayodinamika Islami, Sinta Zanuba Putri, Novia Akmaliani, dan Siti Aini Ainiato Sadia. Kami akan mempresentasikan hasil mini riset parenting pola asuh pada anak usia dini kepada orang tua yang memiliki lingkungan keluarga besar. Nah, keluarga yang kami wawancarai ialah keluarganya Bu Esti. Nah, keluarga Bu Esti itu terdiri dari Bu Esti, suaminya, anaknya Bu Esti, dan orang tuanya Bu Esti, dan adiknya Bu Esti. Nah, saya akan memaparkan latar belakang keluarganya Bu Esti. Yang pertama yaitu anaknya Bu Esti. Nama anaknya itu Muhammad Kenzi Asyauki. Tanggal lahir 15 Desember 2019. Usianya 4,5 bulan. Jenis kelamin laki-laki. Nah, nama ibunya Kenzi yaitu Esti Aditya Rini. Umurnya 26 tahun, jenis kelamin perempuan. Pendidikan terakhir S2 Teknik Informatika. Pekerjaan karyawan swasta atau dosen. Status sosial menikah pada tahun 2018. Alamatnya Jalan Tamrin, Kampung Ketapang, Gang Haji Koteng, Kompleks Sumber Waras, RT 2 RW 3, nomor 12, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Cipondoh, Tangerang. Nah, terus nama ayahnya Kenzi yaitu Subianto, umurnya 32 tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan terakhir S2 Teknik Informatika, pekerjaannya karyawan swasta atau dosen, status sosial, menikah pada tahun 2018. Nah, sekarang latar belakang nenek dan kakeknya. Nama kakek Kenzi yaitu Warsita, umurnya 52 tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaannya beliau sudah pensiun. Nah, status sosialnya menikah. Nah, nama neneknya Kenzi yaitu Ponira, umurnya 50 tahun, jenis kelamin perempuan, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tetapi beliau itu punya toko baju anak kecil, tapi yang jaga orang lain. Nah, status sosial menikah. Nah, latar belakang pamannya Kenzi. Nama pamannya Kenzi itu Alwan, umur 20 tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan terakhir SMA. Pekerjaannya sekarang mahasiswa. Status sosial single. Nah, di sini kami tidak terlalu banyak mewawancarai Alwan karena dia sedang tidak ada di rumah. Jadi kami mengetahui Alwan ini dari Bu Esti dan keluarganya. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sinta. Nah, selanjutnya ada gambaran keluarga Kenzi. Kenzi merupakan anak berusia 5 bulan kurang 9 hari. Kenzi lahir pada tanggal 15 Desember 2019. Kenzi anak dari seorang ibu yang bernama Esti Aditya Rini dan seorang ayah yang bernama Subianto. Kenzi tinggal bersama ibu, ayah, paman, kakek, dan nenek. Pak Subianto, ayahnya, selalu menyematkan bermain dengan Kenzi beberapa jam sehari. Karena Kenzi adalah anak pertama dan Pak Subianto sangat bahagia atas kehadiran Kenzi meskipun ayahnya Kenzi bekerja terkadang saat istirahat kantor sering video call melihat Kenzi di rumah. Sedangkan Ibu Esti menghabiskan waktu dengan Kenzi hampir sama dengan Pak Subianto. Namun bedanya hanya waktu malam terkadang Ibu Esti harus menemani Kenzi yang masih sulit untuk tertidur. Nenek Kenzi sangat memanjakan Kenzi, karena Kenzi adalah cucu pertama dari anak pertamanya. Nenek Kenzi paling sering menghabiskan waktu bersama dengan Kenzi saat ayah dan ibu Kenzi bekerja. Kakek Kenzi sering menghabiskan waktunya bersama istri dan cucunya ketika di rumah sambil sekali kakek Kenzi membaca buku atau merawat tanaman hias yang ada di rumahnya. Paman Kenzi adalah adik dari Ibu Esti.
Terkadang Paman Kenzi membantu menemani Kenzi saat memiliki waktu luang di rumah sekedar bercanda dan Kenzi atau menemani Kenzi saat nenek dan kakek Kenzi memiliki cara di luar dan kedua orang tua Kenzi sedang bekerja. Namun hal itu terjadi jarang. Dalam pola asuh yang terlibat dalam pengasuhan pada Kenzi, hampir semua keluarga yang ada di dalam rumahnya. Namun Paman Kenzi baru-baru ini melanjutkan berkuliah di UGM, sehingga Paman Kenzi tidak ikut serta dalam mengasuh Kenzi kecuali saat libur kuliah. Dengan kondisi corona saat ini, ayah dan ibu Kenzi justru memiliki waktu cukup banyak untuk menemani Kenzi di rumah. Meski disekelilingi beberapa kegiatan online, ayah dan ibu Kenzi merasa cukup bahagia karena bisa berada di dekat dengan Kenzi. Pak Subianto dan istrinya setuju bahwa keluarga merupakan lingkungan pertama dalam pendidikan, sehingga kedua orang tua Kenzi selalu menerapkan pola hidup penuh rasa sopan santun. Meskipun Kenzi masih bayi di bawah 1 tahun, ayah dan ibu Kenzi selalu memberi contoh pada Kenzi untuk bersikap sopan pada yang lebih tua, terutama nenek dan kakeknya, serta orang-orang yang ada di sekitar Kenzi. Kelekatan Kenzi dengan keluarga sangat terlihat hangat, karena Kenzi memiliki ayah yang cukup tegas, ibu yang sabar, paman yang baik, serta nenek yang penyayang, dan kakek yang cukup ceria. Meskipun ayah dan ibu Kenzi bekerja, Kenzi tetap mendapatkan perhatian yang baik. Selain itu, ibu Kenzi pun sangat sigap dalam menyimpan sisi ASI, sehingga meskipun bekerja, nutrisi yang Kenzi miliki sangatlah baik. Cara mendidik dari keluarga Kenzi. Kedua orang tua Kenzi mendidik Kenzi dengan banyak hal positif. Contohnya pembiasaan Kenzi bangun pagi, karena keduanya harus pandai membagi waktu dengan baik agar tetap bisa melakukan bonding atau attachment antara Kenzi dengan ayah dan ibunya sebelum keduanya berangkat bekerja. Selain itu, ibu Kenzi sangat sigap dalam menyimpan ASI sehingga meskipun mereka bekerja, nutrisi Kenzi tetap masih terjaga. Kedua orang tua Kenzi juga sangat menghindarkan Kenzi dari gadget, terutama YouTube, karena menurut mereka anak seusia sudah mulai tertarik juga terhadap gadget karena ada cahaya gadget dan beberapa suara dari gadget yang menarik. Orang tua Kenzi tidak ingin mengambil risiko dengan dampak negatif yang akan mengganggu perkembangan Kenzi ke depannya, yang membuat kedua orang tua Kenzi sangat ketat dalam hal ini. Ibu Kenzi mendidik Kenzi untuk menjadi seorang hafiz, sehingga Kenzi sering didengarkan ayat Al-Quran beberapa kali dalam sehari. Ayah Kenzi selalu mendidik Kenzi untuk sopan terhadap orang yang lebih tua, agar kelak Kenzi menjadi anak yang memiliki adab yang baik di kemudian hari. Nenek Kenzi sangat siaga dalam hal nutrisi yang diperoleh oleh ibu Kenzi, karena nenek Kenzi sangat yakin ketika ibu sehat, anak akan juga sehat juga. Kakek Kenzi tidak banyak mengambil peran dalam mendidik, tapi kakek Kenzi selalu percaya bahwa anak yang bahagia akan tumbuh dengan baik. Sedangkan paman Kenzi hanya sesekali saja mendidik Kenzi menjadi anak yang ceria. Misalnya mengajak Kenzi bernyanyi sesekali waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Dinamika Islami. Saya akan melanjutkan materi pada slide selanjutnya, yakni tipe pola asuh. Tipe pola asuh yang digunakan oleh Bu Esti adalah demokratis. Kenapa demikian? Karena Bu Esti tetap mengutamakan apa yang terbaik dengan cara berdiskusi terhadap anak dan memberikan anak kesempatan dalam menentukan pilihan. Hal ini diterapkan Bu Esti ketika kami bertanya tentang bagaimana pendapat kedua orang tua ketika kelak Kenzi besar memilih suatu bidang yang tidak disetujui oleh kedua orang tua. Namun Bu Esti menjawab dengan sigap bahwa akan mengajak terlebih dahulu diskusi anaknya, kira-kira bidang tersebut baik atau tidak, maka akan dipikirkan setelah mereka berdiskusi, begitu. Sedangkan tipe pola asuh yang digunakan oleh Pak Subianto adalah otoriter. Kenapa demikian? Karena Pak Subianto yakin bahwa seorang anak laki-laki harus memiliki prinsip yang kuat dan menjadi lebih baik lagi dari orang tuanya. Jadi Pak Subianto ini kan percaya ya bahwa anak laki-laki harus memiliki prinsip yang kuat. Jadi tidak terlalu memanjakannya juga gitu kan. Dan Pak Subianto sangat berharap banyak pada Kenzi untuk
bisa menjadi jauh lebih baik, setidaknya bisa memiliki pendidikan jauh lebih tinggi daripada Bu Esti dan Pak Subianto. Karena saat ini Bu Esti dan Pak Subianto sama-sama berada di S2, kemungkinan akan lanjut S3, anaknya pun akan diusahakan untuk bisa seperti itu atau bahkan lebih begitu. Tipe pola asuh yang digunakan oleh neneknya adalah permisif. Kenapa demikian? Karena nenek dan kakek Kenzi memanjakan Kenzi, merasa bahwa Kenzi ini cucu pertamanya dan lebih banyak menghabiskan waktu dengan Kenzi dibandingkan dengan anak-anaknya. Karena saat ini kondisi anak-anaknya sudah besar-besar dan memiliki kesibukan masing-masing. Selain itu, nenek dan kakek Kenzi memiliki rasa iba karena Kenzi ditinggal oleh kedua orang tuanya untuk bekerja, yakni mengajar di suatu lembaga pendidikan, sehingga banyak waktu yang dihabiskan oleh kedua nenek kakek Kenzi dengan Kenzi sambil menunggu kedatangan kedua orang tua Kenzi dari bekerjanya. Dan tipe pola asuh yang digunakan oleh pamannya adalah permisif atau cuek. Kenapa demikian? Karena paman Kenzi tidak begitu paham dengan cara mendidik anak. Usia paman Kenzi yang masih 20 tahun dan masih sibuk berkuliah membuat paman Kenzi memiliki rasa cuek ya, kecuali dalam waktu-waktu tertentu. Jadi paman Kenzi ini akan standby untuk Kenzi dalam waktu-waktu tertentu. Misalnya Kenzi sedang membutuhkan seseorang yang menemani ketika nenek dan kakeknya pergi dengan acara keluarga, lalu kedua orang tua Kenzi sedang bekerja dan Kenzi sendiri di rumah, kemungkinan paman Kenzi ini membantu untuk berada di samping Kenzi meskipun hanya 1 atau 2 jam. Tapi paman Kenzi sendiri tidak begitu paham bagaimana cara mengasuh anak seusia Kenzi, begitu yang kami dapatkan dari narasumber. Lalu selanjutnya tahapan perkembangan anak pada usia 5 bulan. Di sini ada standarisasi untuk tahapan perkembangan anak di usia 5 bulan. Berat badan bayi seharusnya berada di 6,1 sampai 9,2 kg, sedangkan panjang badan bayi berada di 6,9 sampai 69,9 cm. Nah, di sini Kenzi masuk dalam kategori normal karena berat badan Kenzi menurut ibu Kenzi sendiri berada di 62 kg, sedangkan panjang badan Kenzi berada di 63 cm. Di usia 5 bulan, bayi sudah bisa meminta digendong, bahkan memeluk leher bunda dengan penuh kegemasan. Berikut perkembangan yang dialami si kecil saat usianya memasuki usia 5 bulan. Jadi, Kenzi itu sudah paham ketika ada kedua orang tuanya atau nenek kakeknya atau pamannya suka mengulurkan tangan untuk digendong, begitu. Sudah memiliki respon untuk hal tersebut. Untuk respon pada indera perasanya, bayi di usia ini sudah memasukkan tangan ke mulut karena bagian indera pengecapannya semakin berkembang. Dalam usia ini biasanya Kenzi sangat sering memasukkan jari-jarinya ke dalam mulutnya, begitu. Jadi pola asuh yang dilakukan oleh nenek kakeknya harus benar-benar memperhatikan bagaimana kebersihan Kenzi, khususnya kebersihan jari-jari Kenzi dan alat-alat yang berada di sekitar Kenzi, karena khawatir ada banyak bakteri yang akan masuk ke dalam tubuh Kenzi, begitu. Pada usia ini bayi mulai berceloteh dan akan menangis jika ditinggal oleh ibu atau orang terdekatnya. Terkadang memang ada waktu-waktu ketika Kenzi ditinggal orang tuanya menangis, tapi tidak terlalu sering ya terjadi pada Kenzi. Mungkin karena Kenzi sudah merasa menemukan sosok yang nyaman dari nenek Kenzi, sehingga ketika orang tua Kenzi berangkat bekerja, Kenzi tidak memiliki respon yang begitu sedih atau menangis karena merasa masih ada orang yang berada di sampingnya, begitu. Untuk tahapan perkembangan penglihatan bayi kini sudah bisa melihat seluruh objek, termasuk benda kecil dan benda yang bergerak. Persepsi eksistensi objek yang sebelumnya belum dipahami kini mulai perlahan-lahan akan dimengerti oleh bayi. Mereka tahu jika benda diletakkan, benda itu akan tetap dan akan ada saat mereka kembali. Jadi
bayi itu biasanya tahu letak-letak apa saja yang diletakkan, benda-benda apa saja yang diletakkan oleh, mohon maaf sebelumnya, benda-benda apa saja yang diletakkan di sekitarnya. Contohnya, karena ibu dari Kenzi meletakkan lampu-lampu tidur yang memiliki warna-warna berbeda, Kenzi akan tahu bahwa ketika dia berada di kamarnya, dia akan melihat lampu tersebut, begitu. Lalu perkembangan dalam motorik dan kesadaran. Bayi semakin menunjukkan kepedulian dengan dunia sekelilingnya. Si kecil akan tertarik melihat benda kecil dan mencoba meraihnya. Selain itu, pada usia ini, bayi sudah cukup kuat untuk mengangkat kepalanya ke posisi duduk. Jadi sebelumnya kan bayi masih lemah ya lehernya. Ketika usia 5 bulan biasanya bayi sudah mulai memiliki saraf-saraf yang cukup kuat sehingga bagian lehernya sudah mulai bisa tegak, begitu. Dan biasanya dalam usia 5 bulan hal ini akan sering terjadi pada semua bayi, yaitu ingin mengambil barang-barang yang kecil. Dan perlu diperhatikan bahwa dalam usia 5 bulan ini bayi akan memasukkan apapun ke dalam mulut, sehingga benda-benda kecil seperti itu sebaiknya untuk dihindari. Maka dari itu biasanya nenek Kenzi menyempatkan diri untuk menyeleksi barang-barang yang berada di dekat Kenzi, karena dikhawatirkan Kenzi memasukkan berbagai macam barang yang berbahaya ke dalam mulutnya, begitu.